Shalom ibu-ibu sekalian. Ya, shalom. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersekutu melalui live Zoom ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada setiap ibu-ibu dan juga khususnya kepada Pak Julimin ya. Selamat datang. Terima kasih Pak untuk pelayanannya hari ini. Terima kasih. Ya, senang sekali kita bisa bersama-sama berjumpa walaupun hanya via Zoom ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya, bersama-sama menikmati ibadah pada siang hari ini. Saya mengharapkan ibu-ibu sekalian ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, dimohon semua bisa membuka layar ya, supaya kita bisa saling sapa, bertatap muka satu dengan yang lain. Layarnya mohon dibuka. Yang kedua, pada waktu acara ini berlangsung, mohon semua kita dalam keadaan di mute ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau bertanya Q&A dan sebagainya nanti bisa unmute sendiri ya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati ibadah kita, persekutuan kita pada siang hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara yaitu Ibu Lolen. Silakan Len. Iya, Sese Sebung. Selamat siang sekali lagi ibu-ibu. Bukan ibu-ibu lagi lah, kita panggilnya ladies yang sangat semangat. GKY punya ini ladies ini pada semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mengadakan acara seminar ya. Persekutuan kita berupa seminar. Kita mulai, kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian yang nyanyian berkat bagi keluargaku. Silakan Lazaria. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Allah, Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, kami bersyukur atas pemeliharaanmu sampai hari ini ya Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan adakan Komisi Wanita kembali dalam persekutuan. Mohon kiranya Engkau berkati setiap kami ya Bapa, baik para wanita yang rindu untuk dapat memahami tentang apa itu KDRT. Tuhan tolong, berkati juga Ibu Lolen sebagai pembawa acara, Ibu Ria sebagai host juga, dan tak lupa
Kami serahkan untuk hamba-Mu, Bapak Guru Injil Julimin, yang akan menyampaikan ceramah pada siang hari ini. Kiranya Engkau berkati beliau, Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikannya, kami semua dapat mengerti, dapat menerimanya dengan jelas, dengan paham. Tuhan, kami mohon juga, kiranya Engkau berkati untuk cuaca sepanjang sore hari ini. Berkati juga untuk jaringan dan perangkat yang digunakan, agar semuanya dapat berfungsi dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, kiranya acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berdoa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sheshe Cibeti. Ibu-ibu, hari ini kita seminar ini membicarakan tentang KDRT, yang kepanjangan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana kalau kita pikir kekerasan dalam rumah tangga itu adalah masalah yang sangat krusial ya. Mungkin kita mengalami juga, tetapi mungkin sadar nggak sadar, kita melakukannya juga. Nah, siang ini kita mau lebih lagi mengetahui sebenarnya KDRT itu seperti apa, dan bentuk-bentuk KDRT itu juga seperti apa. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikirkan, kita sama-sama mau belajar lagi, mengerti tentang KDRT yang akan disampaikan oleh Pak Julimin. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Julimin. Ya, terima kasih untuk Langsung. waktunya. Ya, terima kasih ya untuk waktunya, Ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan. Hari ini kita bicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suatu hal yang boleh dikatakan hal yang sering kali terjadi, saudara. Dan banyak kali keluarga-keluarga memang jatuh di dalam KDRT ini sebetulnya. Nah, saudara, cuma memang tingkatnya berbeda. Setiap dari keluarga beda-beda gitu ya. Nah, saudara, saya coba akan share screen dulu ya. Ini saya belum dikasih nih. Co-host. Sudah Pak, sudah dari awal. Kok nggak bisa? Bentar. Oke. Bentar ya. Oke, apakah bisa lihat? Oke. Sudah muncul ya? Nah, saudara, maka saya akan mengawalinya dengan membaca dari Galatia 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, yang saya mau tanya begini. Apakah ibu-ibu mengasihi diri ibu-ibu sendiri? Pasti kan? Betul. Apakah bisa ada yang memberikan jawaban supaya saya tahu ini diterima dengan baik? Karena internetnya sepertinya agak terputus-putus. Bagus, Pak. Suaranya jelas. Bagus ya? Iya. Oke. Nah, jadi saudara, sebetulnya setiap dari kita pasti mengasihi diri kita sendiri. Artinya, kita tidak ingin menyakiti diri kita sendiri di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mempunyai kasih yang dari Allah untuk mengasihi apa yang ada dalam diri kita. Nah, saudara, waktu kita bicara soal kekerasan itu kan kita bicara bagaimana relasi kita dengan orang lain. Dan tentu saja di dalam ketemuan kali ini kita lebih bicara banyak kepada pasangan yang juga nanti bisa diaplikasikan di dalam anak mungkin ya. Nah, jadi saudara, kalau memang kasih Allah itu ada di dalam diri kita, kasih itu muncul dalam hidup kita, apakah mungkin kasih kita itu berupa penganiayaan kepada orang lain? Tentu tidak, bukan? Nah, jadi saudara, kalau kita
menyadari diri kita sebagai orang-orang Kristen, sebetulnya KDRT itu seharusnya tidak muncul dalam kehidupan kita berdasarkan dari Galatia 5 ayat 14. Karena jelas firman itu mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Nah, kalau kita bisa mengasihi sesama kita manusia seperti kepada diri kita sendiri, maka saya percaya sekali KDRT itu tidak akan terjadi. Bagian kedua, saya menarik ini di dalam relasi kita di dalam pernikahan suami dan istri. Ya, Efesus 5 ayat 22 dan Efesus 5 ayat 25 itu dua perintah, dua firman yang diberikan kepada kehidupan berkeluarga, yaitu suami dan istri. Pertama dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, saudara, kata-kata ini menarik sekali ya. Prinsip utama bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Tetapi tunduk yang seperti apa? Dikatakan seperti kepada Tuhan. Nah, saudara, banyak ibu-ibu yang bertanya waktu itu pada saya. Nah, kalau suami saya tidak di dalam Tuhan, apakah saya harus tunduk? Kalau suami saya belum kenal Tuhan, apakah saya harus tunduk? Nah, saudara, ini kan menarik ya, pertanyaan begini gitu ya. Nah, saudara, karena suami-suami yang tidak di dalam Tuhan, dia mungkin akan menggunakan cara-cara duniawi di dalam berelasi dengan istrinya. Dan apakah saya harus tunduk? Nah, saudara, sebetulnya bagian ini lebih mengacu kepada tunduk kepada suami yang takut kepada Tuhan, yang mempunyai prinsip kebenaran di dalam Tuhan, gitu ya. Kalau kebenaran-kebenaran dari suami itu melenceng dari firman Tuhan, maka kita, atau bukan kita, istri-istri boleh tidak tunduk. Misalnya, kalau suami-suami meminta istrinya untuk berbohong atau berbuat dosa, maka istri boleh menolak untuk tidak melakukan dosa itu, karena itu tidak di dalam Tuhan. Nah, konteks seperti itu. Nah, sedangkan untuk kami-kami nih, para suami-suami, dikatakan demikian, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi maksudnya, kalau saya sebagai seorang suami, saya harus mencintai dan mengasihi istri saya. Mencintainya seperti apa? Yaitu seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Kristus yang rela mati di atas kayu salib, Kristus yang rela menderita hanya untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada jemaatnya dan bahkan menyerahkan dirinya kepadanya. Nah, saudara, dari dua prinsip ini, kalau istri-istri itu tunduk kepada suaminya di dalam Tuhan, apakah mungkin akan terjadi kekerasan? Kekerasan terjadi kalau misalnya si istri memang suka berbantah dan tidak taat kepada suami yang di dalam Tuhan misalnya. Nah, saudara, dan si suami mau secara arogan untuk menunjukkan bagaimana istri-istri harus tunduk kepada dia. Lalu dia melakukan dengan kekerasan. Bisa terjadi. Nah, saudara, artinya ada penyelewengan dari kebenaran firman Tuhan. Atau suami-suami yang tidak mencintai atau mengasihi istrinya. Ya, dia hanya mengasihi dirinya sendiri, tapi dia tidak mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Nah, sehingga dari hal ini timbullah satu gejolak di dalam relasi mereka yang akhirnya saling menyakiti. Satu dengan yang lain saling menyakiti. Nah, saudara, maka selanjutnya saya mengajak kita melihat. Kita melihat cakupan-cakupan dari KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saudara, banyak orang selalu berpikir, kalau yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu harus, atau bukan harus, biasanya terjadi karena adanya kekerasan yang bersifat fisik, yaitu pemukulan. Saudara, pemukulan ini tidak hanya dari laki-laki kepada wanita ya, saudara. Saya ingat sekali, saya punya family, ya, memang family dari istri saya gitu ya, family cukup jauh. Saudara, kami pernah bertemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka untuk membereskan permasalahan mereka. Si istri ini sangat marah pada suaminya karena suaminya itu saya mengatakan cuek habis gitu ya, tidak. Waktu saya tanya kenapa kamu mengabaikan istrimu dengan cuek begitu, dia katakan supaya kami nggak ribut gitu ya. Nah, istrinya itu tidak tahan, saudara, tidak tahan dan dia ingin membalas suaminya tapi dia tidak bisa. Maka satu-satu cara adalah waktu suaminya tidur, saudara, dia pukulin suaminya.
Nah, saudara, jadi ini ada husband abuse, saudara. Ya, jadi suami ini dipukuli oleh istrinya, ya sampai lumayan parah, saudara. Gitu ya. Nah, saudara, jadi orang punya konotasi, oh KDRT itu pemukulan, entah istri yang pukul suami atau suami yang pukul istri. Ya, jadi semua bersifat fisik. Nah, sebetulnya saudara, cakupan dari KDRT itu tidak hanya bersifat fisik. Ya, sekali lagi saya mau katakan. Mungkin saudara waktu mendengarkan ini, saudara mulai menilai-nilai. Jangan-jangan di keluarga saya ada KDRT, walaupun saya tidak di abuse secara fisik, gitu ya. Kenapa? KDRT bisa bersifat verbal, saudara. Verbal itu maksudnya dengan menggunakan kata-kata. Kita menyindir pasangan kita melabelkan pasangan kita, atau kita menggunakan cerita, gitu ya. Tapi sebenarnya kita sedang menyindir pasangan kita. Nah, saudara, kata-kata verbal itu bisa merupakan KDRT. Misalnya ya, saya suka ngomong, misalnya nih ya, dengan istri saya yang dikasih tahu nggak pernah mau tahu gitu ya. Ah, lu mah ya kepala batu, lu ya udah nggak bisa bertobat dah, dikasih tahu nggak pernah berubah. Nah, saudara, kata-kata seperti itu aja sudah berupa KDRT. Kita menyerang secara verbal. Karena sesungguhnya apakah betul kita nggak berubah? Ada. Ada nggak perubahan? Ada. Cuma mungkin perubahan-perubahan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tetapi karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita menggunakan kata-kata yang begitu. Kita suka ngomong, lu ya dari dulu dikasih tahu nggak pernah berubah. Kenapa sih lu nggak mau berubah? Nah, saudara, kata-kata itu menyerang, gitu ya. Kata-kata itu menyerang dengan verbal, gitu. Lalu saudara, selain kata bersifat dengan verbal, cakupan KDRT itu juga bisa bersifat psychologis abuse, yaitu pengabaian, saudara. Pengabaian itu maksudnya begini, saudara, dicueki, diacuhkan, gitu ya. Nah, saudara, kekerasan psikologis ini sering dipakai di dalam dunia kerja, saudara. Nah, itu termasuk KDRT. Misalnya, saudara ya, kalau saya perhatikan, ini di lingkungan gereja juga sering dipakai psikologis pengabaian. Misalnya, saudara, kita sudah tidak suka dengan seseorang untuk bekerja di tempat kita. Saudara, maka kita menggunakan abuse secara psikologis, yaitu apa? Kita taruh tempat yang dia nggak suka. Kita biarkan dia di situ. Di kantor sering itu, saudara. Sampai dia nggak betah dan dia mau keluar sendiri. Nah, saudara, itu abuse. Itu kekerasan. Jadi di rumah gitu, saudara, karena kita sebel, ya. Nah, misalnya, ya, ini yang suka terjadi. Istri-istri sebel sama suaminya. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain sama suaminya. Maka dia pakai cara pengabaian. Diacuhkan suaminya. Nggak disiapin makanan. Nggak diapain, diajak ngomong juga nggak dijawab. Diabaikan begitu, saudara. Nah, saudara, itu udah termasuk abuse. Ya. Atau suami-suami juga sama, saudara. Dia mengabaikan istrinya. Dia sibuk bekerja di luar, nggak pernah ajak istrinya ngobrol. Nggak pernah punya waktu untuk istrinya. Saudara, itu termasuk pengabaian secara psikologis. Dan itu termasuk abuse. Karena manusia tidak boleh diabaikan. Manusia perlu untuk berelasi. Manusia perlu untuk ada tempat untuk saling berkomunikasi. Ya, apalagi tentang suami dan istri, saudara. Ya. Jadi seringkali orang pakai yang terakhir nih adalah kekerasan pengkondisian. Membuat orang merasa bersalah, saudara. Ya, kalau kita tahu dia ada rasa salah, ada kesalahan yang dia perbuat, saudara, nah kita selalu mengingatkan terus kesalahannya dia dan kita mengkondisikan sehingga orang tersebut selalu merasa bersalah untuk mengingat hal itu. Nah, saudara, ini sifat-sifat yang tidak baik yang mencakup di dalam KDRT. Ya. Nah, saudara, misalnya kayak begini yang suka terjadi. Suami-suami sering mengatakan, daripada saya ribut, mendingan saya diam. Jangan-jangan suami-suami ibu-ibu juga mungkin begitu ya. Daripada saya ribut, mendingan saya diam. Nggak usah ngomong. Nah, wanita itu secara psikologis, dia butuh untuk bicara. Seperti kalau suami-suami dia butuh sentuhan fisik, maka wanita-wanita itu sebenarnya sangat membutuhkan yang namanya verbal, konteks, verbal relationship. Gitu. Nah, saudara, jadi wanita itu perlu untuk diajak ngomong.
perlu ditanggapin. Dan kita suami-suami, seringkali kita nggak mau menanggapi. Karena kalau kita tanggapi rasanya, menurut kita ya, laki-laki suka rasa gini, gua kalau ngomong apa aja selalu salah. Nggak pernah bener. Istri mau selalu bener. Dia selalu ngerasanya bener. Daripada gue capek, gue mendingan nggak usah ngomong deh sama istri gue. Nah, banyak suami ngomong gini, saudara, sama saya gitu ya. Nah, saudara, jadi kalau saya mengistilahkan gini, ini suami-suami memakai sistem pertahanan, defense, tetapi sembari menyerang, gitu ya. Jadi gini, dia pasang tembok, saudara. Saudara, kalau saudara ambil bola pingpong, saudara timpuk ke tembok, mantul kan saudara bolanya ke saudara sendiri. Semakin kencang saudara timpuk bola itu ke tembok, semakin kencang pantulannya ke saudara. Nah, saudara, tembok itu adalah suami ibu-ibu yang sedang pakai cara tembok. Ibu menyerang suami-suami dengan perkataan semakin kencang, semakin gencar. Perkataan itu akan memukul balik ibu-ibu sekalian. Nah, ini yang disukai oleh suami-suami. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan dia menggunakan cara pasif tapi menyerang. Nah, saudara, ini termasuk abuse. Ya. Nah, berapa banyak yang suami-suami yang melakukan hal ini? Banyak, saudara. Dan banyak ibu-ibu yang merasa terluka karena adanya seperti ini. Ya, dia katakan suami saya itu nggak pernah mau dengerin saya. Suami saya itu begini. Suami saya itu begitu. Dan macam-macam. Si suami juga, aduh, aku capek ya sama istriku ya. Karena istriku tuh ngomong terus apa. Terus banyak protesnya, banyak ininya. Nah, saudara, memang mereka nggak sampai ke dalam pemukulan secara fisik. Ya. Tapi mereka menggunakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk yang lain-lain. Ya. Belum lagi ada yang menggunakan cara pembatasan uang belanja gitu ya, saudara ya. Istri dibatasi pakai uangnya berapa dan lain sebagainya. Banyak, saudara, ya, itu yang termasuk di dalam cakupan dari KDRT. Nah, sekarang kita mau tanya, kenapa sampai terjadi abuse ini? Kenapa sampai terjadi pengabaian atau terjadinya KDRT? Nah, saudara, yang pertama adalah ketidakpuasan. Saya tidak puas dengan pasangan saya. Pasangan saya tidak puas kepada saya. Artinya, saudara, di dalam pernikahan ini yang terjadi adalah saya mencari sesuatu dalam diri pasangan saya untuk memuaskan diri saya. Demikian juga sebaliknya. Istri saya tidak puas kepada saya karena dia sedang mencari kepuasan untuk dirinya sendiri. Nah, saudara, seharusnya bukankah waktu kita menikah, suami dan istri, Tuhan mengatakan kita dua dijadikan satu menjadi satu daging. Maka yang kita cari sebetulnya adalah kepuasan bersama. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan kepuasan bersama? Saudara, salah satu atau cara yang bisa saya coba ungkapkan adalah, saudara jangan selalu berpikir untuk mendapatkan. Tapi saudara pikir apa yang bisa saudara berikan. Jadi si suami selalu berpikir begini, apa sih sebetulnya istri saya senang, yang istri saya butuhkan. Saya coba berusaha untuk memberikan itu semampu saya. Lalu si istri juga mempunyai prinsip yang sama. Sebetulnya apa sih suami saya butuhkan? Apa yang saya bisa berikan? Maka saya akan coba berusaha memberikan semaksimal mungkin. Nah, saudara, kalau dua-duanya saling memberikan, maka dua-duanya akan mendapatkan, saudara. Kalau dua-duanya mendapatkan, maka saudara ada kepuasan dalam diri kita. Walaupun tidak maksimal mungkin, saudara, apa yang kita dapat dari pasangan kita, tapi kita melihat ada usaha yang dia lakukan, yang dia tunjukkan, yang dia mau berikan kepada kita, itu menjadi suatu kepuasan bahwa kita diperhatikan. Ya. Nah, saudara, hal yang kedua, mengapa terjadi abuse sampai ada pengabaian dan KDRT? Karena tidak menyelesaikan masalah sebelumnya. Dalam hidup rumah tangga, saudara, tidak pernah ada rumah tangga yang berjalan dengan mulus tanpa masalah. Nggak ada, saudara. Setiap keluarga, setiap relasi pasti seringkali timbul konflik. Ya.
Nah, saudara, kalau konflik muncul, saudara harus selesaikan. Saudara harus selesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, konflik kemarahan itu numpuk di dalam hati kita, saudara. Nah, suatu saat ada trigger meledak. Saudara, ini semua keluar. Nah, waktu ini keluar, saudara, maka sifatnya akan menyerang, saudara. Maka sifatnya akan menyerang yang akhirnya melukai pasangan. Terjadi abuse. Maka saudara, kita harus belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah. Saudara, saya sangat bersyukur, saya suka cerita kepada orang-orang, pandemi ini saya berterima kasih kepada Tuhan, walaupun akhirnya saya kehilangan istri saya karena COVID. Yang saya mau syukuri apa, saudara? Waktu mulai masuk di dalam COVID-19 ini, saudara, kita kan semua di lockdown ya, di rumah gitu ya. Nah, saudara, saya banyak membereskan masalah saya dengan Weichen. Kami bereskan masalah sehingga tuntas, saudara. 1 tahun sebelum dia meninggal, kami berdua menyelesaikan semua masalah yang ada. Unek-unek dan kemarahan kami beres. Sehingga 1 tahun terakhir itu, kami sangat menikmati hidup berdua. Tidak lagi ada kata-kata yang saling menyerang, tidak adalah kata-kata yang tidak puas, tapi Tuhan hanya kasih 1 tahun. Setelah kami bereskan masalah itu, sampai akhirnya dia meninggal. Nah, saudara, yang saya mau katakan begini, kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, maka saudara, KDRT kemungkinan besar akan muncul. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa terjadi abuse? Karena ketidakberdayaan. Maksudnya gini, saudara, kalau orang Chinese suka ngomong itu, udah bohwat gitu ya. Gua nggak tahu lagi mau bagaimana sama dia gitu ya. Udah usahakan ini, itu, apa segala, nggak bisa. Gitu ya. Misalnya nih si suami, aduh, udah ngomong baik-baik sama istri saya, dia masih cerewet, masih galak. Akhirnya karena tidak berdaya, dia mulai menggunakan tangannya, mukul misalnya gitu, saudara ya. Sebetulnya itu muncul dari mana? Karena ketidakberdayaan dia untuk mengatasi, dia pakai cara singkat. Cara singkat yang paling efisien menurut mereka itu adalah dengan pukulan, saudara, atau ditempelin gitu ya. Orang ditempelin kan kaget, saudara, langsung berhenti, diem gitu ya. Nah, saudara, itu dianggap efektif sama dia. Maka akhirnya dia akan selalu menggunakan hal itu. Itulah abuse, saudara. Nah, itu karena apa? Ketidakberdayaan. Ya. Yang keempat, saudara, mengapa sampai terjadi abuse itu? Karena kita terlalu menuntut, saudara. Kita mempunyai harapan yang tinggi terhadap pasangan kita. Kita ingin dalam menikah. Makanya saudara, kalau saya suka mimpin dalam pranikah, saya suka tanya kepada mereka, kenapa kamu mau menikah? Kenapa kamu menikah dengan dia? Kami ingin berbahagia, Pak. Kami ingin mempunyai kehidupan yang membahagiakan. Nah, saudara, apa arti bahagia itu, saudara? Mereka langsung cerita tuh. Ya, saya mau dia nanti begini, dia begini. Nah, semua itu berupa tuntutan. Saudara, sebetulnya menikah itu kan bukan saling tuntut, saudara. Menikah itu adalah mengerjakan kesedagingan. Kan Tuhan mengatakan, pada saatnya nanti laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ibunya, ayahnya, dan bersatu dengan pasangannya, mereka menjadi satu daging. Artinya, seumur hidup pernikahan mereka, baik dia udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun menikah, masih terus harus menyatukan diri dengan pasangan. Karena selalu muncul konflik-konflik. Saudara, dengan kita menyadari hal itu, saudara, maka tadi kembali yang saya katakan, jangan terlalu menuntut, jangan selalu memberikan harapan yang tinggi, tetapi tuntutlah diri kita sendiri untuk bisa memberikan apa yang pasangan butuhkan. Masing-masing, saudara. Ya, yang istri memikirkan tentang kebutuhan suami dan memberikan, demikian juga suami memikirkan kebutuhan istrinya dan dia memberikan. Ya. Nah, saudara, yang paling celaka, yang terakhir adalah mengapa terjadi abuse atau penganiayaan itu, karena memang ada atensi, dia ingin meninggalkan pasangannya. Dia sengaja melakukan hal itu, dia sengaja dia sengaja ingin berusaha bagaimana supaya dia bisa lepas dari pasangannya ini, atau bercerai, dan lain sebagainya. Atau dia ada simpanan lain. Misalnya nih, saudara ya. Nah, saudara, itulah kurang lebih mengapa sampai terjadinya abuse. Nah, saudara, sekarang kita bagaimana untuk menolak kekerasan dalam rumah tangga ini?
Nah, saudara, kita mesti belajar untuk menolak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saudara, maka yang pertama yang selalu saya katakan, selesaikanlah masalah, saudara. Kalau saudara memang ada masalah di dalam kehidupan saudara dengan pasangan, saudara jangan didiamkan. Saudara mesti selesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam keluarga saudara. Dengan apa, saudara? Dengan komunikasikan. Maka penting sekali komunikasi di dalam keluarga antara suami dan istri, saudara. Harus betul-betul mempunyai relasi yang terbuka, yang dikomunikasikan. Apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Saya selalu mengatakan begini, kesalahan kita selalu ada dating waktu pacaran. Tetapi setelah kita menikah, setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menikah, saudara, kita rasa hubungan kita udah dekat, udah kenal satu dengan lain, nggak perlu dating. Salah, saudara. Kita masih perlu dating. Dating itu artinya, saudara, kita pergi berdua dengan pasangan kita, atau kalau nggak pergi atau di rumah berdua dengan dia, tapi kita berbicara satu dengan yang lain. Berbicara apa? Berbicara tentang apa yang menjadi perasaan saya dan apa yang menjadi perasaanmu. Nah, kita sharingkan perasaan kita dan kita coba saling berbagi tentang perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita. Ya. Nah, saudara, kalau di dalam kita berelasi terjadi konflik, saudara mesti ingat satu. Jaga mulut kita, jangan mulai menyerang pasangan. Saudara mungkin jengkel. Waktu saudara jengkel, waktu saudara mulai marah, mulai naik emosi, saudara berhenti. Tarik napas, berhenti, coba menenangkan diri dulu, jangan diteruskan, saudara. Karena saudara, kalau saudara teruskan, maka saudara akan ada dorongan emosi yang besar dalam diri kita, maka kata-kata kita sudah mulai menyerang. Waktu kata-kata kita sudah menyerang, saudara, tidak ada orang yang suka diserang dengan kata-kata. Pasti lawan kita akan balas menyerang, saudara. Nah, itulah dimulai. Maka saudara, untuk menolak kekerasan dalam rumah tangga, jangan mulai menyerang secara verbal, ya. Lalu saudara mesti tenangkan diri. Ya. Di dalam waktu non-conflict time, atau lagi tidak konflik, saudara perlu bicara dengan pasangan bahwa Anda tidak suka diperlakukan begitu. Ya. Jadi saudara, kita mesti berani berkata pada pasangan kita bahwa saya nggak suka kalau kamu memperlakukan aku seperti itu. Saudara, ini penting, saudara. Saya ingat sekali ya, waktu saya awal-awal menikah dengan pasangan saya, topik kami selalu masalahnya adalah keuangan, saudara. Karena kami dulu hidup tidak cukup. Karena waktu itu uang kami, simpanan kami semua habis untuk berobat, dan hidup kami agak susah, saudara. Nah, waktu di dalam agak susah itu, Wichen waktu itu suka ngomong sama saya, ini uang kita nih bisa nggak cukup bulan ini gitu ya. Lalu saya juga suka jengkel, saudara. Kok nggak cukup sih? Kamu kali boros ya. Nah, saya kan mulai menuduh dia ya, saudara ya. Kamu boros ya? Enggak, aku nggak boros, kata dia. Kata gini-gini. Nah, terus waktu pas gajian ya, saudara, uang saya semua tuh saya kasih ke dia. Tapi saya kasihnya dengan cara lempar gitu, saudara ya. Nih, jangan boros-boros. Kalau nggak cukup kita. Saudara, dia nangis, dia marah. Dia nangis, dia marah, lalu waktu malam udah mau tidur, dia ngomong sama saya nggak suka kamu memperlakukan aku begitu. Aku bukan pegawai kamu. Kita pakai uang sama-sama. Kita selalu ngomong pakai uang. Terus kamu ngasih aku dengan cara lempar gitu, aku merasa direndahkan. Dia ngomong seperti itu, saudara. Jadi memang perlu saudara katakan. Jadi saya jadi mengerti, oh, sorry, aku nggak bermaksud begitu. Memang waktu aku kasih kamu, aku jengkel. Baru dapat duit, baru gajian, langsung kan aku serahin ke dia semua untuk atur pakai. Tapi tiap bulan nggak cukup gitu ya. Maka saudara, dia waktu itu pakai cara yang sangat baik. Dia ngomong sama saya waktu tidak konflik. Tapi dia ingat kasusnya. Jadi dia ceritakan, oh jadi saya mengerti gitu ya, saudara. Nah, lalu saudara, kalau sampai ada kekerasan sampai fisikal, maka saudara perlu melakukan visum, saudara. Karena visum itu menjadi satu bukti-bukti yang nantinya bisa berurusan dengan polisi. Sehingga si lelaki atau si perempuan yang suka melakukan kekerasan itu
dia harus berpikir ulang, karena nanti akan berurusan dengan hukum. Ya, saudara, ini penting. Ya, bukannya kita mau melibatkan hukum dalam rumah tangga kita, tapi ini untuk melindungi diri kita kalau sampai terjadi apa-apa. Ya, ini secara hukum kita perlu melindungi. Nah, selanjutnya, saudara, KDRT kalau sampai terjadi dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita, sebetulnya menunjukkan masalah kejiwaan dalam diri seseorang. Kenapa saya katakan masalah kejiwaan dalam diri seseorang? Artinya, saudara, saya tidak lagi bisa mengontrol diri saya. Kenapa saya nggak bisa kontrol diri saya? Mungkin saya pernah punya masalah psikologi waktu kecil yang akhirnya membuat saya orang yang menjadi pemberang, gampang marah. Saya nggak bisa menahan emosi. Saudara nggak bisa ngomong begini. Gua dari dulu begini, lu mesti tahu. Saudara, artinya saudara nggak mau berubah. Saudara harapin pasangan yang berubah. Nggak bisa. Ya. Jadi sebetulnya kalau sampai ada KDRT, itu menunjukkan bahwa kejiwaan saya ada problem. Saya perlu mencari pertolongan secara psikologis. Saya perlu ditolong supaya saya bagaimana bisa lepas dari masalah yang mengikat saya selama ini sehingga saya ada kecenderungan untuk melakukan abusif. Ya. Lalu saudara, kalau sampai terjadi ada kekerasan, saudara, dalam satu rumah tangga, janganlah dilawan dengan keras, saudara. Kekerasan kalau bertemu dengan kekerasan, maka itu akan menjadi konflik yang besar, saudara. Kalau konflik sudah semakin besar, emosi itu akan besar sekali, saudara. Dan emosi besar itu nanti akan mendorong kita untuk melampiaskan emosi itu dengan mungkin, saudara, pertama kita banting barang, kita lempar, tendang pintu, dan lain sebagainya. Lama-lama saudara kita akan memukul pasangan. Ya. Tapi yang penting sebetulnya, saudara, kalau saudara berani katakan sejujurnya. Ya. Saudara bisa mengatakan, saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Ya. Dan kita introspeksi diri kita sendiri juga. Kenapa sampai lawan saya bersikap seperti itu? Apakah dari diri saya juga ada keluar kata-kata yang nyorot? Nyorot itu maksudnya memancing emosi orang, atau dari saya sendiri ada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, sehingga pasangan saya menjadi sangat tidak nyaman, sehingga dia akan menggunakan abuse untuk mengatasi saya. Ya. Nah, saudara, itu bisa saja terjadi. Lalu, saudara, kalau sampai itu terus terjadi, saudara, kita menyadari bahwa ada masalah di dalam relasi keluarga kita. Nah, saudara mesti mulai mendoakan dan cari pertolongan. Saudara, cari seorang konselor rumah tangga itu bukan berarti saudara ada masalah psikologi yang berkepanjangan. Enggak, saudara. Sebelum masalah itu lebih buruk, saudara perlu cari pertolongan dan mendoakan. Nah, saudara mesti ingat yang terakhir. Oh, pertolongan itu yang terdalam hanya dalam Tuhan. Maksudnya gini, saudara. Kalau seseorang itu nggak pernah kenal Tuhan, tidak bertumbuh di dalam Tuhan, maka saudara sangat sulit dia untuk ditolong karena pengertian dia itu sudah terdistorsi oleh dosa-dosa yang ada dalam dirinya. Tapi kalau dia sudah boleh mengenal Tuhan dan kembali kepada firman, maka firman-firman Tuhan itu nanti akan memimpin, firman-firman Tuhan itu yang akan mendorong setiap dari kita untuk kembali menyadari kesalahan-kesalahan kita. Semua kejadian-kejadian yang terjadi itu karena dosa yang ada dalam diri kita, yang mesti kita bereskan di dalam Tuhan. Nah, itu aja mungkin yang saya bisa bagi pada sore hari ini. Mungkin kita akan masuk di dalam tanya jawab kalau ada. Silakan. Oh, baik. Terima kasih Pak Julimin. Nah, Ibu-ibu, berarti kita sudah tahu ya sesi yang diserahkan, yang dibicarakan. Dari kitanya juga harus introspeksi, kita juga harus melihat bagaimana suami kita, kondisi relasi kita juga terhadap suami. Pasti banyak ya Ibu-ibu ya, kita mau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang masalah KDRT ini juga Pak Julimin, kita juga bukan masalah kepada suami aja, mungkin juga Ibu-ibu ada masalah terhadap anak. Ya, seperti Pak tadi dibicarakan, mungkin bisa diaplikasikan kepada anak. Baik, sesi tanya jawab berikut ini, Ibu-ibu siapkan apa yang mau ditanya.
sebelumnya kita respon semua berkat yang kita terima ini pada Tuhan. Kita adakan persembahan. Silakan. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Silakan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang sangat pengasih. Untuk kesempatan siang hari ini kami bisa mendengar ceramah. Tuhan tolong mampukan kami berhikmat dalam setiap tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan telah kirim Guru Injil Julimin. Tuhan terus pakai beliau untuk menjadi berkat. Tuhan beri semangat dan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami untuk memberi. Biarlah persembahan kami ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan urapi tangan-tangan yang mengelola dengan hikmat bijaksana untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Iing. Nah Ibu-Ibu, sesi tanya jawab sudah dibuka. Ada yang mau bertanya? Silakan. Langsung aja open mic. Tanya dengan singkat. Iya, saya pertanyaan yang pertama ya. Oke. Ya, Pak Julimin, ini dengan Susan. Ya. Saya mau menanyakan,
yang saya temukan sebenarnya banyak, maksudnya sekitar saya, termasuk anak-anak saya, anak dan suami saya, mereka tidak peka terhadap perasaan mereka sendiri. Sehingga kalau umpamanya saya coba mengajak mereka, coba kita sharing lah apa yang kita rasakan atau apa, sering mereka bilang enggak apa-apa, atau biasa-biasa aja, atau ya waktu itu marah, tapi ya udah lewat gitu. Mungkin sudah terbiasa dengan kita mengabaikan perasaan atau saya rasa lebih cenderung ke mengabaikan, bukan memendamkan. Bagaimana itu? Begini, Bu. Itu maaf ya, itu kan menurut pemikiran Ibu Susan. Ibu Susan dan teman-teman yang tadi yang Ibu ceritakan atau anak-anak mereka, mungkin mereka dengan secara sesungguhnya nggak berpikir itu pengabaian. Karena setiap orang kan berbeda dengan cara berpikir. Nah, Ibu Susan menafsirkannya itu sebagai mereka mengabaikan perasaan mereka. Nah, apakah betul mereka mengabaikan? Itu kan hanya mereka sendiri yang tahu. Kita nggak bisa menjudge mereka begitu. Kita hanya bisa menginformasikan kepada mereka, jangan mengabaikan perasaanmu yang sesungguhnya. Tapi kamu sendiri yang tahu bagaimana perasaanmu. Mungkin saat itu memang mereka nggak punya perasaan apa-apa. Ya marah-marah sesaat itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Kita belajar atau kita boleh mendorong mereka untuk belajar jujur sama perasaannya mereka. Betul, kita mesti ajarkan mereka. Katakan apa yang ada di dalam dirimu, itu yang kamu keluarkan. Nah, itu kan bentuk dalam tidak mengabaikan perasaannya. Jadi kita mesti mengeluarkan apa yang menjadi perasaannya kita. Tetapi kan hanya mereka yang tahu sebetulnya apa yang menjadi rasakan mereka. Jadi kita juga nggak bisa menuduh mereka tidak mengeluarkan perasaannya, hanya karena menurut perasaan saya mereka begitu. Nah, artinya kan kita lagi bicara perasaan saya. Jadi kita lagi memaksakan kehendak kita kepada anak-anak itu. Gitu. Nah, jadi hati-hati di situ. Kita bisa mendorong mereka betul untuk mereka belajar mengekspresikan, menyatakan apa yang menjadi perasaannya, itu betul. Tapi kita juga nggak bisa mengatakan kalau mereka bilang, saya nggak ada perasaan begini, begitu, terus kita bilang, bohong lu, pasti ada, lu ngapain. Nah, itu kita menjudge mental mereka. Nggak boleh juga. Jadi Pak, maksudnya nanti kita harus, anak-anak itu kita harus stimulasiin gitu Pak ya. Distimulasi perasaannya supaya mengekspresikan. Sedikit begini, ada dipaksa sedikit gitu. Maksudnya digali gitu. Bukan dipaksa atau digali supaya akhirnya mereka gini. Apa alasan kita mengatakan bahwa mereka tidak menyatakan perasaan mereka? Itu kan praduga kita kan. Mungkin mereka sebetulnya udah ungkapkan perasaan memang seperti itu. Maka tadi saya katakan paling bisa dari kita orang tua, kalau terhadap anak-anak ya, kita akan katakan pada mereka, misalnya nih, saya akan ngomong, papi nggak tahu ya perasaanmu yang sesungguhnya apa. Tetapi ada bagus kalau kita belajar mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya. Nah, tapi kamu yang tahu sendiri. Kamu bisa bohongin papi sih. Papi juga nggak bisa tahu misalnya. Tapi papi harapkan kamu mesti jujur sama dirimu sendiri. Nah, saya nggak boleh paksa anak saya harus mengemukakan pendapatnya dia yang sesuai dengan yang saya mau. Itu bukan pendapatnya jujurnya dia, artinya dia ngikutin saya gitu. Itu nggak bisa. Karena kan pandangan saya bisa salah juga. Kadang-kadang suka salah ya Pak ya, kalau misalnya anak-anak mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan perasaannya jujur, kita nih kadang-kadang ibu-ibu suka kurang terima Pak. Rasa anaknya jujur. Iya. Karena kita mau sesuai dengan yang kita punya kan. Iya. Kadang-kadang ya memang ya
kita belum bisa menerima lah gitu. Mereka kan kadang-kadang kalau anak muda sekarang kan suka to the point ya Pak. Suka to the point ngomongnya langsung. Jadi kitanya nerimanya suka kaget. To the point. Karena to the point dari mereka itu menyakitkan kita sebetulnya. Betul, betul. Gimana Ci Susan? Ada yang masih mau diinin lagi? Enggak, kalau Ibu Susan rasa enggak tepat, ada masih hal lain yang mau diomongin, silakan Bu. Kita diskusikan aja. Iya, diskusikan. Yang lain dulu, saya lagi pikirkan. Oke. Lagi mencerna. Iya. Oke. Masih ada yang lain? Mungkin. Selamat siang Lolen, Sekar ya. Oke, Sekar, silakan Sekar. Makasih banget, topiknya sangat mengintrik. Seperti kita ketahui nih ya, saya kan maksudnya perempuan itu selalu diindikasikan dengan kelemahan. Jadi bukan semua perempuan itu terdapat pada satu situasi yang hebat ya. Jadi ada yang memang terhimpit oleh keadaan. Jadi saya punya cerita gini, satu pertanyaan. Jadi teman saya ini married ke keluarga yang Chinese Toto gitu. Dan memang jadi dari awal pernikahan itu suaminya suka banget gitu main tangan. Terus dia juga pemabuk, penjudi. Sedangkan si perempuan itu tidak bekerja, tidak punya komunitas yang bisa sharing atau bertukar pikiran. Jangan kita katakan sekarang lah, sekarang ini teknologi canggih. Banyak kelas-kelas by Zoom dan segala. Jadi akhirnya dari sejak awal terjadinya pemukulan, KDRT tangan ya, dia itu hanya diam, menangis dan menutup diri. Nah, jadi sampai satu waktu itu kejadian itu menjadi satu hal yang maksudnya agak parah lah gitu ya, sampai kayak didorong dari tangga, sampai dia itu akhirnya dicari keluarga kenapa nggak ada di rumah dan lain-lain. Nah, jadi yang saya mau mempertanyakan adalah bagaimana tuh kalau terjadi KDRT ringan tangan, lalu keluarga dari pihak laki-laki itu sangat Chinese Toto. Jadi bagi mereka it's okay, perempuan itu harus menerima keadaan bahwa apapun yang dia dapati dan diperlakukan oleh suaminya adalah benar. Jadi wah sangat aneh banget gitu loh. Secara maksudnya mertuanya diceritakan malah dia putar balik cerita, saudara-saudaranya malahan kayaknya membela. Jadi nggak ada yang mengatakan bahwa itu perbuatan yang salah. Mereka itu saat itu ada ya kakak perempuannya yang sangat Kristen. Wah kalau ngomong firman tuh hebat. Tapi sisanya lain tuh lebih Buddha. Jadi kasihan sekali perempuan ini, dia jadi sangat terhimpit dan tidak tahu harus kemana. Nah kalau kayak begitu, bagaimana caranya? Misalnya kan nggak mungkin dong kita ajak dia ke psikolog, sedangkan yang lain itu saudara dan mertuanya itu mengatakan, maksudnya nggak mengatakan itu salah gitu loh. Pertanyaanku, baik, terima kasih. Mana gitu, bawa dia ke psikolog untuk konsultasi ya. Sorry ya kalau agak panjang. Silakan. Iya, terima kasih. Gimana Pak Julim ini? Kalau keadaannya udah mepet begitu. Jadi gini Ibu Sekar, bahwa kalau dia menikah itu pertama gini loh, itu kesalahan pernikahan. Ya, teman saya nggak mau singgung soal kesalahan pernikahannya gitu, karena dia menikah dengan yang Chinese Toto yang suka main ringan tangan dan sebagainya. Saya pikir itu bukannya semua Chinese Toto boleh melakukan hal itu, enggak ya. Keluarga saya juga Chinese Toto, tapi enggak kok, enggak maksudnya enggak mengizinkan kalau saya mukul istri artinya terus itu dibenarkan, enggak juga. Itu merupakan satu pembelaan untuk suaminya anak orang itu aja. Maka sebetulnya kalau untuk hal seperti ini, saudara, tadi saya katakan dia mesti berani katakan tidak kepada suaminya. Saya tidak suka diperlakukan begini, dipukul begitu. Gitu. Kalau dia masih pukul juga, langsung visum. Karena kita itu dijaga sama undang-undang sebetulnya. Visum itu menjadi akurat kalau sampai apa kalau dijorok dari tangga ada luka dan sebagainya, itu visum itu menjadi kuat membuktikan bahwa terjadi penganiayaan. Penganiayaan itu kesalahan hukum. Maaf, aku cut dikit ya supaya ini tersinkronisasi ya, maksudnya dia punya itu. Jadi ini kejadian udah lama dulu, makanya saya membawa topik ini karena ini menurut saya sangat unik. Jadi bukan keadaan sekarang. Sekarang kan sudah ada law dengan KDRT. Dulu itu kan nggak ada. Banyak sekali perempuan yang dipukul dan segala itu kadang
sangat-sangat menahan gitu loh. Jadi ini masalah sudah lama sebenarnya. Ya. Belum ada UU undang-undang. Ya, mengenai KDRT. Ya, betul. Kalau zaman dulu itu belum ada undang-undangnya. Ya, tetapi secara psikologis tetap kita bisa mengatakan tidak mau diperlakukan seperti itu. Satu Pak, saya nyambung Pak. Kalau misalnya kita visum seperti itu ya, kita kan seperti ya kita kalau budaya Chinese gitu. Kadang-kadang kan gimana ya? Kalau urusan rumah tangga jangan suka sampai keluar-keluar gitu. Apakah kalau masalah visum ini nggak memperlebar masalah Pak jadinya? Enggak. Itu kesalahan. Yang menjadi permasalahan adalah dia itu disat bahwa ya udah gitu loh. Orang bilang tuh cia-cia yo penanian tecing. Jadi kamu harus terima keadaan. Nah, kan kita semua tahu baiknya ke psikolog. Mungkin dia punya kepahitan masa kecil. Nah, yang pertanyaan saya bagaimana ngedrive orang ini membawa suami ke psikolog sedangkan mertua dan saudara-saudaranya merasa oke, perempuan harus terima keadaan dan saat itu nggak ada lo KDRT. Iya, dan perceraian itu adalah kalau dari keluarga terpandang, penceraian itu adalah satu apa itu namanya sesuatu hal yang malu, sangat malu. Oke. Gimana tuh Pak, kalau misalnya susah tuh suaminya diajak ke psikolog nggak mau, diajak ini nggak mau, diajak kerjasama nggak mau, semua nggak mau. Memang begini, suami-suami seperti ini udah pasti nggak mau, karena itu udah nyaman dengan kondisinya gitu ya. Jadi si perempuan yang dianiaya itu yang dibawa ke psikolog untuk diobati luka batinnya. Nah, si istrinya. Nah, kalau untuk keluarganya itu sebetulnya gampang sih kita ajak ngomong. Kalau anak mereka yang perempuan dibegitukan bagaimana? Apa jawaban mereka gitu? Nah, mereka kan nggak bisa seenak begitu gitu ya. Tapi bagi saya hal seperti itu mesti berani bicara. Dari pihak perempuan, keluarga perempuan berani ngomong. Dan dia nggak bisa nanggung sendiri, dia katakan sejujurnya. Dengan iya. Berani say no ya. Begitu. Kalau enggak kasihan, dia akan terkena tekanan kejiwaan, itu akan mengganggu jiwa dia. Si perempuan itu kasihan. Oke, gimana sekarang? Di dalam kekristenan kita. Betul. Terima kasih sekali ya. Ini sharingku. Ya semoga ke depan dari gereja kita juga bisa punya satu komisi counseling untuk perempuan-perempuan. Jadi nanti ke depan ya pastinya setiap orang yang punya masalah, apalagi yang namanya rumah tangga, itu bukan satu hal yang bisa di-sharing secara umum. Tetapi mereka yang mempunyai kelebihan dengan pengalaman dan hikmat dari Tuhan, mungkin bisa dari Komisi Wanita dibikinlah beberapa tim ini. Karena menurut saya bukanlah pribadi yang pintar dan hebat, tetapi memberikan satu semangat. Di saat perempuan itu tertekan, itu sangat-sangat penting. Itu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih Sekar masukannya. Ini masukan buat gereja kita ya. Jadi konseling itu memang harus diadakan kalau memang ada masalah memang. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang lain mau bertanya? Kalau belum, saya sebenarnya mau bertanya juga nih. Saya udah siapkan satu pertanyaan, Pak. Tapi ini bukan masalah suami istri sebenarnya. Kita tuh ibu-ibu di sini tuh memang urusannya selain sama suami, fungsinya kita juga berurusan dengan anak nih, Pak. Kalau urusan dengan anak, kadang-kadang saya merasa kita sebagai ibu juga bagaimana kalau menurut Bapak, kalau kita nih ibu-ibu sering memaksakan, mengajar, mendidik, istilahnya tugas kita nih sebagai ibu, mendidik kepada anak dengan satu tekanan, satu keharusan, suatu sedikitlah kata-kata keras gitu kepada anak-anak maupun pada remaja maupun pemuda yang kita anggap ya kalau kekerasan itu kan biasanya dia lebih lemah dari kita. Otomatis kalau kita nih ibu-ibu kita sama suami mungkin agak takut, tapi sama ya anak itu kan lebih berani gitu, lebih ada power, ada otoritas. Menurut Bapak bagaimana kalau masalah pendidikan dengan sedikit kekerasan? Apalagi kalau anaknya ketemunya yang susah nih Pak, kayaknya badung banget, misalnya nggak mau nurut gitu. Kekerasan tuh maksudnya ibu mukul gitu? Ya bisa ada sabetan, bisa ada dengan kata-kata yang keras. Ada tekanan otomatis, ada otoritas yang kita paksakan sedikit.
Biasanya kan begini, begitu. begini Bu, kalau Ya. pemukulan sih saya rasa perlu dihindari kalau pemukulan. Tapi kalau kekerasan dalam arti kata penekanan tertentu secara verbal, bukannya menjudge mental dia gitu, bukan ya. Tapi kita menyatakan kebenaran-kebenaran secara keras, mendidik dia dengan keras, itu boleh. Tapi menghindari pukulan sebetulnya. Begitu Karena ya, pukulan itu tidak akan berfaedah. Apalagi anak-anak zaman sekarang, mereka lebih penting omongan. Pembicaraan kita itu sebetulnya bukan tidak didengar oleh mereka. Mereka dengar. Dan mereka tahu kalau mereka salah. Tahu. Cuma cara anak muda sekarang itu tidak mau kalau orang tua tahu dia rasa salah. Dan kita mau rasanya dia langsung tahu salah dan minta maaf ataupun berubah langsung. Nah, kesalahan kita di situ. Mau yang test plan. Betul. Nah, menurut saya nggak perlu. Tapi kita mesti bicarakan kebenaran. Apalagi kalau itu menyangkut soal dosa. Itu kita terang-terangan mesti keras bicara. Gitu ya. Sebetulnya banyak dari anak-anak yang mengerti. Zaman sekarang tuh anak-anak pintar-pintar. Cuma mereka tidak mau mengakui dan tidak mau merasa ngaku salah. Tapi mereka sebetulnya pesan dari kita itu masuk. Banyak yang saya ketemu dengan remaja-remaja pemuda, mereka tahu. Cuma mereka sendiri sedang bergumul. Jadi ada baiknya kalau kita udah secara keras kita ngomong dengan mereka, ada satu titik kita mesti pakai kelembutan. Apa yang kami bisa bantu kamu untuk atasi masalah itu? Oke. Misalnya berarti seperti itu. Offering help ya, Iya. Pak Julimin ya. Jadi ibu-ibu kita lebih banyak menawarkan bantuan kepada mereka ya, bukan dengan satu kekerasan ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu nih kurang sabar Pak, biasanya Pak. Kalau udah ya kadang-kadang ibu-ibu nih kalau kemauannya standarnya tidak tercapai, kadang-kadang bisa agak sedikit keras memang. Tapi berarti kita udah tidak boleh lagi pakai pemukulan, apalagi zaman sekarang. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin ada pergumulan apa terhadap anak-anak? Ya, saya ya, Ibu Lolat ya. Boleh, silakan. Siang Pak Julimin ya, senang sekali bisa ketemu sama Bapak pada sesi acara ini. Saya Ibu Ami, ibu rumah tangga, mempunyai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kan Bapak bilang kan masalah KDRT. KDRT itu sedikit banyak kalau dalam suatu rumah tangga itu mempengaruhi jiwa dan emosional ke anak-anak kita. Apalagi seandainya KDRT itu dilakukan di depan mata mereka, ya kan? Dan efeknya mungkin bisa anak kita menjadi arogan di luar dari rumah gitu kan ya, misalnya di sekolah lah gitulah ya, dikenal sebagai orang yang arogan. Terus ada lagi mempunyai sifat atau efek yang menjadi minder atau kurang percaya diri. Karena kenapa? Karena dia melihat orang tua mereka selalu ribut apa cekcok gitu kan ya. Yang bersifat arogan pasti ada yang konflik sama orang tuanya, kenapa anak saya diginiin, kenapa anak saya digituin. Yang jadi masalah yang saya tanyakan gitu, yang mempunyai berdampak efektif pada anaknya yang mempunyai sifat merasa tidak percaya diri gitu loh di dalam lingkungan sekolahnya, sehingga anak ini bisa terjadi pembulian. Apalagi sekolah-sekolah yang ternama sekarang kan ya, anak-anak orang kaya semua itu, mereka itu ya bukan saya mengarah kurang pengajaran dari anak-anak, mungkin orang tuanya kan kurang ada waktu apa gimana. Nah, itu sering kali terjadi pembulian pada anak-anak yang mempunyai sifat rendah hati atau kurang percaya diri. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak ya, apakah kita sebagai orang tua, khususnya saya sebagai ibu, bilang kepada anak kita, oh balas aja gitu, apa yang mereka lakukan kepada kamu, jangan diam-diam. Kalau didiemin itu semakin lama semakin jadi itu anak suka membullying kamu, jadi sasaran enak atau sasaran empuk bagi mereka gitu loh. Nah, benar apa enggak loh Pak gitu, maksud saya tuh begitu. Gimana Pak? Gitu Pak. Terima kasih ya Pak, waktunya Pak. Oke, memang begini, kalau untuk pasangan suami istri yang sering kali konflik atau ada dari pembulian di rumah tangga gitu, bukan pembulian, KDRT di rumah tangga, itu pasti akan membawa dampak psikologis kepada anaknya. Ya,
Nah, tadi Ibu ada singgung, sebetulnya dampaknya itu sama, kerendah dirian. Jadi orang yang arogan itu juga, Bu, sebetulnya orang arogan itu menunjukkan dirinya self-esteem-nya rendah, Bu. Jadi orang yang arogan itu sebetulnya dia rendah diri. Tapi dia tutup dengan arogan. Nah, tapi ada orang yang rendah diri tapi menutup dengan memang menunjukkan kerendah dirian. Jadi ada dua tuh ya. Tapi dua-duanya sama. Yang arogan ataupun yang nggak arogan sama-sama rendah diri sebetulnya. Nah, orang rendah diri ini memang dia nggak punya fighting spirit. Nah, dari orang tua itu sebetulnya bukan nyuruh untuk membalasnya. Bukan itu. Tapi menaikkan harga dirinya. Jadi bahwa setiap orang itu punya sifat asertif. Mempertahankan haknya. Bahwa kamu itu adalah misalnya the image of God. Tidak ada boleh orang yang menghina kamu sebagai the image of God. Siapapun kamu, walaupun kita kurang berada. Maaf, sekarang sekolah-sekolah, entah di sekolah Kristen, di sekolah apapun, pembulian banyak, Bu. Di luar negeri pun sama, lebih parah. Iya, benar Pak, benar. Itu yang jadi zaman, apa lagi zaman kali ya Pak ya? Memang. Dari dunia Pak. Memang itulah dunia yang berdosa begitu, Bu. Menghancurkan yang lemah. Nah, justru kita mesti ajarkan anak kita untuk mempunyai sifat asertif. Itu tadi yang saya katakan. Katakan teman-teman, saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Tegas. Gitu. Walaupun efeknya jadi berantem gitu loh. Kan nggak apa-apa. Ada gotok-gotokan gitu loh Pak. Karena dia ngomong gitu loh Pak. Iya, ngomong. Saya nggak suka memang. Dipanggil dua-duanya ke guru BP, apa ke guru mana gitu. Orang tuanya pasti ditanya gitu loh Pak. Nggak apa-apa. Hadapin ke guru BP. Ngomong di guru BP. Saya nggak suka diperlakukan seperti itu. Karena saya dibully. Nah, ajarkan anak kita untuk menyatakan sifatnya, sikapnya. Oke. Iya. Karena kalau kita takut menghadapi guru BP, kita akan dianggap kita takut, makanya semakin dibully oleh mereka. Dan kita punya keberanian menghadapi, mereka juga mikir kan untuk ngebully lagi. Oke, ya benar Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, udah Mi, udah ini. Iya. Ada lagi ibu-ibu. Waduh, udah jam 3 lewat, hampir jam 3 lewat 10. Berarti saya rasa sesi tanya jawabnya kita tutup ya, kalau nggak nanti terlalu panjang. Sekali lagi Pak Julimin, terima kasih atas semua sharing dan berkat yang Bapak sharingkan, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami semua. Saya rasa sudah memuaskan ya hati ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi Pak Julimin. Sama-sama Bu. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Semu Wini, acara pengumuman. Ya. Silakan Semu. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Julimin ya untuk ceramah yang sangat berharga pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan masukan yang lebih diperkaya lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan ke depan dan juga kesehatan Pak Julimin. Nah, ibu-ibu sekalian, ya. Tadi yang saya highlight yaitu kalau ada masalah itu diselesaikan, ya itu sangat ini sekali ya, sangat krusial sekali. Dan kita bawa masalah itu ke hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan punya anugerah ya untuk memulihkan setiap keluarga. Dan kita sangat bersyukur bagi ibu-ibu keluarga-keluarga yang dalam keadaan baik selama ini sangat berharga untuk bisa membantu ya teman-teman kita, keluarga kita yang mungkin berhadapan dengan masalah ini ya. Kita bersyukur hari ini boleh memperlengkapi kita dengan begitu baik. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk acara kita minggu depan itu masih dalam persekutuan online ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ya, mungkin ini nyambung juga ya ibu-ibu dengan ceramah tadi, tidak mencapai ekspektasi membuat ada KDRT ya. Jadi ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, bagaimana kita harus bersikap. Pembicaranya Guru Injil Freddy Liao, dan saya mengundang sekali lagi ibu-ibu untuk hadir di dalam persekutuan, maksudnya join dengan persekutuan online ya, melalui rekaman ya. Ibu-ibu, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, bulan yang lalu kita sudah merayakan HUT KW yang ke-40 dan bersyukur secara onsite hadir ada 227 ibu-ibu. Kita sangat bersyukur pada Tuhan, biar ini menjadi satu momen ibu-ibu kembali lagi ke gereja untuk beribadah ya di rumah Tuhan. Pembacaan Mazmur
satu hari satu pasal akan berakhir sampai bulan Mei ini. Saya terus mendorong ibu-ibu sekalian mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pembacaan kitab Mazmur. Ya, ibu-ibu, untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang maha baik. Engkau Tuhan yang maha pengasih dan penuh dengan hikmat bijaksana. Apa yang menjadi pergumulan di dalam keluarga kami, yang secara manusia kami merasa kami tidak sanggup Tuhan. Tetapi kami beriman, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan menopang kami, akan menolong kami. Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan anugerah-Mu kepada keluarga-keluarga yang bergumul dengan KDRT, kepada keluarga-keluarga yang putus asa, putus harap. Tetapi biarlah pada sore ini, melalui firman-Mu, kembali lagi mendapatkan secercah harapan bahwa Tuhan adalah Allah yang akan memulihkan segala sesuatu. Tuhan, tumbuhkan kembali iman pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Julimin yang terus setia melayani Engkau. Tuhan akan pakai hamba-Mu dimanapun dan kemanapun hamba-Mu melayani, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Curahkan berkat dan anugerah-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi seorang ibu, seorang istri yang menyenangkan Tuhan dan memberkati akan keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami pada sore hari ini. Amin. Amin. Ibu-ibu, kita ini dulu ya, foto bersama dulu ya. Sesudah itu boleh kita saling sharing, ngobrol di Zoom ini. Silakan. Ya, ibu-ibu dibuka kameranya. Baik, dipasang senyum terbaiknya. Ya, saya ambil ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Senyum. Oke, slide yang kedua ya. Masih banyak ibu-ibu yang belum buka kameranya. Ya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Sudah semua? Ya, oke. Thank you. Thank you. Ya, terima kasih Pak Julimin. Oke, saya pamit ya. Saya pamit ya. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu. Silakan. Thank you ya Len. Iya semua. Rola, thank you. Kayaknya kali ini kecepatan malah ya semua. Kecepatan kenapa? Masih ada masih 15 saya lihat di jamnya. Nggak apa-apa Pak Swalen udah menjawab kayaknya. Ya, udah menjawab semua. Padahal Pak, kalau masih ada waktu kita tanya lagi ya. Pertanyaannya entar Japri aja langsung sama Lolen. Pertanyaannya ya. Tadi nggak nyambung nanya. Iya, Susan tadi pertanyaannya, iya saya juga gitu ya. Kalau anak-anak tuh, anak-anak memang kalau anak sekarang kalau ditanya apa, ya nggak apa-apa, semua nggak apa-apa ya. Apa semua nggak apa-apa ya. Padahal ada apa-apanya. Iya, anak sekarang tuh kalau